Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mohon maaf banget baru bisa upload sekarang. Kemarin jedanya lumayan lama ya karena ada urusan kerjaan yang harus diselesaikan. Dan yang jelas saya pribadi mau mengucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang sudah mampir di channel Triplus dan mengapresiasi baik dalam bentuk komen, kritik, saran, dan masukan, dan yang jelas juga sudah subscribe. Hingga saat ini total subscribernya 50 ribuan. Terima kasih banget, dan sebagai rasa terima kasih bakalan ada giveaway ya nanti. Jadi buat teman-teman tetap pantau video-video yang diupload ke depannya ya di channel Triplus ini. Oke, untuk video kali ini adalah tentang penggantian bearing yang ada di Comsteer CRF 150L Supermoto miliknya Bro Sureben ya. Jadi ceritanya kemarin Bro Sureben datang dengan kondisi CRF 150L-nya nggak bisa dibelokkan ke kiri maupun ke kanan secara full ya. Jadi kondisinya Comsteer hanya bisa belok sekitar 25% saja ya. Berasa kayak joki motor drag itu ya, maunya lurus terus. Oke, dan nggak pakai lama langsung eksekusi. Langsung kita bongkar bagian Comsteernya. Oke, seperti ini kondisi CRF-nya sudah dilepas bagian Comsteernya. Dan untuk cara melepas bagian triple clamp dan bagian Comsteernya ini, tutorialnya teman-teman bisa cek di video uploadan yang kemarin, yang judulnya yaitu bongkar Comsteer CRF 150L Supermoto Broari. Linknya ada di sebelah kanan atas ini, silahkan langsung klik saja. Oke, jadi seperti ini kondisi bagian bearing yang posisinya di bagian atas. Ini sudah dibersihkan dengan disemprot cairan WD-40 ya. Tadinya sih kotor banget, full dengan karat ya. Oke, dan untuk bagian mangkuk bearing yang ada di sasis atas, kondisinya seperti ini, juga kering dan grease-nya habis. Muncul karat juga, dan permukaannya terlihat sudah ada goresan, ya karena efek nggak ada grease-nya ya. Kalau kondisinya seperti ini ya wajib ganti sih. Dan kalaupun hanya dibersihkan saja, dan kemudian dikasih grease lagi dan dipasang, biasanya kondisi Comsteer bakalan oblak nanti ya. Oke, untuk di bagian mangkuk bearing, posisi yang bawah juga sama, kondisinya sudah karatan dan permukaannya sudah nggak mulus lagi. Oke, ngomong-ngomong tentang laher atau bearing ya, sedikit info tentang laher atau bearing yang dipakai untuk Comsteer. Yang umum dipakai di motor biasanya ada dua jenis ya, yaitu yang model pelor alias ball bearing dan model bambu atau tapered roller bearing. Dan untuk CRF memakai bearing model tapered roller atau biasa disebut laher bambu ya. Nah, setiap laher atau bearing terdiri dari bagian dalam dan luar ya. Untuk bearing bambu, bagian dalam terdiri dari cincin yang dikelilingi banyak roller ini ya, yang bentuknya silinder. Ini sifatnya dinamis alias bergerak atau nggak diem. Dan bagian yang satunya lagi adalah bagian luarnya ya, yang berupa cincin, bentuknya mirip mangkuk bolong ini, dan sifatnya dia statis alias diem. Nah, setiap Comsteer menggunakan dua buah bearing yang posisinya berada di bawah triple clamp atas dan di atas triple clamp bawah. Dan posisi keduanya dihubungkan oleh as atau batang Comsteer. Oke, untuk laher yang kita gunakan kali ini untuk menggantikan yang rusak, Bro Sureben nggak memakai orinya Honda lagi, tapi memakai substitusi alias persamaannya, yaitu merek Nachi dengan kode E32005JS_26. Bearing untuk posisi atas dan bawah, jenis dan ukurannya sama. Untuk harganya, dua buah bearing ini di pasaran sekarang sekitar 265 ribuan ya. Nah, untuk alasannya kenapa Bro Sureben memilih bearing merek Nachi ini ya, hasil dari cari info sana-sini dan ngobrol sana-sini, merek Nachi ini tergolong bagus kualitasnya, ya dengan syarat ngerawatnya juga bener ya, seperti dikasih grease dan dibersihkan rutin. Walaupun ada pilihan dari merek lain ya, selain orinya Honda, ada merek lain seperti merek Scarlett. Oke, penampakan bearing Nachi-nya seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya lanjut kita eksekusi. Oke, untuk langkah pertama yang jelas kita lepas dahulu bagian dua mangkuk laher yang berposisi di dalam bagian atas dan bawah sasis ini ya.
Untuk alat kita gunakan yang seadanya ini ya. Ya maklum bukan bengkel ya. Alat yang kita gunakan yaitu kunci sok model T dan palu. Dan untuk bagian yang pertama kita lepas yaitu bagian mangkok laher yang berada di bagian atas ya. Nah, yang perlu kita perhatikan sebelum kita pukulkan palu ke arah kunci sok ya, pastikan posisi kunci sok berada di tonjolan sisi pinggir mangkok sebagai pejaannya ya. Pastikan dengan meraba posisi sisi pinggir mangkok dan jangan sampai keliru ya. Karena ada bagian yang menonjol juga di situ ya, yang merupakan bagian dalamnya sasis ya. Tonjolannya yang berfungsi menahan posisi mangkok laher. Setelah posisinya kita pastikan pas, lanjut kita pukulkan palu ke kunci soknya ya. Proses ini dilakukan menyilang ya di setiap sisi mangkok laher agar posisi mangkok terangkat dengan posisi yang merata alias nggak miring ya, dan tidak merusak atau bikin baret permukaan dalam sasis tempat posisi si mangkoknya ya. Yang terpenting sih santai saja ya, nggak usah terburu-buru, slow saja. Dan nggak usah takut ya dengan resiko metode ini, misal resiko kunci sok T-nya menggores atau merusak bagian dalam sasis gitu ya. Yang jelas posisi sok T-nya itu jaraknya nggak mepet banget dengan dinding dalam sasis tempatnya mangkoknya itu ya. Oke, setelah lepas mangkok laher bagian atas, lanjut kita lepas bagian yang bawah dengan cara yang sama. Setelah bagian mangkok laher yang ada di sasis sudah dilepas, lanjut kita lepas bagian bearing dalam yang berada di askom setir ya. Nah, yang perlu diperhatikan di bawahnya laher terdapat seal debu ya. Ya idealnya sih kita siapkan seal debu yang baru ya. Karena seal debu ini bakalan rusak saat proses melepas bearing. Nah, berhubung Bro Sereben nggak menyiapkan seal debu yang baru ya, kita lakukan pelan-pelan saja proses pelepasan bearingnya sehingga nggak merusak seal debu yang lama dan tetap bisa kita pakai kembali. Dan kalau bagian batang askom setirnya kotoran atau karatnya lumayan tebal, bisa kita amplas dahulu dengan amplas yang halus. Bisa memakai amplas nomor 1500 atau 2000 ya. Nah, di sini sebenarnya tool yang kita gunakan bukan tool yang proper ya, alias bukan tool yang sesuai dengan keperluannya. Jadi ini ceritanya memaksimalkan tool yang ada gitulah. Tapi dengan resiko yang seminimal mungkin tentunya ya. Oke, tool yang kita pakai adalah battle besi ya, ini nyebutnya ya. Bentuknya seperti ini. Battle besi ini biasanya dipakai untuk memecah batu ya. Nah, battle besi ini kita duetkan dengan palu. Ujung battle yang pipih kita posisikan di tonjolan bagian bearing, lalu kita pukul pakai palu. Nah, yang terjadi di sini bagian tonjolan bearing yang kita pukul dengan battle dan palu, akhirnya ini cuil ya. Jadi kita lanjut dengan mencongkel bearing dari celah yang sudah nampak antara triple clamp dan si bearing. Kita lakukan dengan menggunakan besi pipih yang biasa dipakai untuk mencongkel ban. Oke, lakukan dengan santai saja ya. Proses pencongkelan kita lakukan bergantian di dua sisi yang berlawanan ya, agar posisi bagian bearing yang terdorong tidak miring, dan kalau posisinya miring bakalan terasa seret banget dan sulit untuk dikeluarkan.
Oke, setelah bagian bearing terlepas, lanjut kita bersihkan as komstirnya ya. Bisa menggunakan cairan WD-40. Kalau masih agak membandel, bisa kita gunakan amplas nomor 1500. Dan satu lagi, untuk seal debunya juga kita bersihkan sekalian. Oke, setelah semua bersih, lanjut kita pasang seal debu dan bagian dalam bearing yang baru. Sebelum bearing kita masukkan, bagian as kita kasih grease cukupnya. Nah, di sini ada tips dan triknya ya untuk mendorong posisi bearing hingga bisa maksimal menempel dengan posisi triple clamp ya. Bisa kita gunakan bagian bearing yang lama tadi ya, yang kita lepas, kita masukkan dan kemudian kita dorong dengan memukul menggunakan betel dan palu. Untuk pola pemukulan betel yang kita pukul pakai palu, kita posisikan berpindah-pindah secara menyilang ya, agar posisi bearing tidak miring. Oke, setelah posisi bearing dipastikan sudah berada di posisi menempel dengan triple clamp, lanjut kita kasih grease di bearingnya dan pastikan grease yang masuk merata sampai ke bagian dalam bearing. Untuk grease atau gemuk yang saya pakai ini adalah merek SGO, produk dari Suzuki, modelnya sasetan ya. Untuk harganya adalah Rp5.000. Dan untuk melumasi 2 buah bearing di bagian komstir ini bisa kita siapkan sekitar 2-3 saset. Oke, setelah pemberian grease dipastikan masuk merata sampai ke bagian dalam bearing, lanjut kita bersihkan bagian dalam sasis dan kita kasih grease cukupnya juga ya. Dan lanjut kita pasang 2 buah bagian luar bearing alias mangkok bearing ke dalam sasis. Untuk tips dan triknya di sini untuk mendorong posisi mangkok bearing ke posisinya, bisa kita gunakan mangkok bearing bekas yang lama ya, yang kita duetkan dengan palu. Proses pemukulan dengan palu kita lakukan dengan pola menyilang ya, agar posisi mangkok bearingnya bisa ke posisinya dengan merata ya, alias nggak miring. Nah, untuk memastikan posisi mangkok bearing sudah sesuai di posisinya, bisa kita lakukan pengecekan dengan mengukur jarak di beberapa sisinya ya. Oke, setelah beres bagian yang atas, lanjut kita pasang mangkok bearing yang bagian bawah dengan langkah yang sama. Oke, setelah beres lanjut kita kasih grease di bagian mangkok bearing atas dan juga mangkok bearing yang bawah serta bearing yang ada di posisi atas ya. Oke, setelah selesai, lanjut kita pasang bagian dalam bearing bagian atas, kemudian seal debu, dan lanjut kita masukkan bagian as komstir ke posisinya. Lanjut kemudian mur komstirnya, dan untuk pemasangan mur komstirnya nggak usah kita kencangkan dulu. Lanjut kita cek dengan menggerakkan ke kiri dan ke kanan untuk memastikan gerakannya lancar. Kalau ada yang nggak beres ya bongkar lagi komstirnya dan dicek ulang per bagian komstirnya. Setelah dipastikan nggak ada trouble dan gerakannya lancar, lanjut kita pasang triple clamp atas, ring, dan mur bagian paling atas. Nah, untuk penyetelan komstirnya itu sendiri ya bisa kita lakukan setelah semua lengkap dipasang.
Oke, setelah semua lengkap terpasang, baru kita setel komsetirnya, yaitu dengan mengencangkan sedikit demi sedikit more yang berposisi di bawah triple clamp atas. Bisa menggunakan obeng yang kita pukul dengan palu. Indikasi atau tanda setelannya jika sudah pas, saat kita gerakkan ke kiri dan kanan bakalan nggak terasa berat. Kita goyang-goyangkan, tidak terasa ada yang longgar. Oke, jika sudah terasa pas, lanjut kita kencangkan mur yang paling atas dengan menggunakan kunci 30. Nah, untuk memastikan setelan komsetir sudah pas atau belum, bisa dilakukan tes jalan ya. Jika masih terasa kurang pas, bisa dilakukan setel ulang dengan mengendurkan bagian mur atas terlebih dahulu, kemudian kita setel mur yang berada di bawah triple clamp atas ya, dengan menggunakan obeng dan palu. Oke, setelah setelan komsetir dirasa pas, cek ulang sekali lagi semua mur dan baut dipastikan sudah kencang. Oke, sudah selesai proses penggantian bearing di komsetir CRF 150L Supermoto punyanya Bro Soreben dengan alat seadanya ya. Dan untuk video kali ini sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Silahkan like, comment, share apabila dirasa video ini berguna. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banget. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.